Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas 2 match dari Liga 1. Yang pertama itu PSM lawan Persik Kediri. Yang kedua itu super big match Bali lawan Persib atau Persib lawan Bali karena mainnya di Bandung. Gue mau mulai dari PSM dulu. PSM lawan Persik, orang-orang pasti prediksi yang menang pasti PSM karena PSM itu tahun lalu ya itu terkenal dengan susah dikalahin di kandang. Tapi ternyata Kediri membuat kejutan seperti Dewa, bisa ngalahin PSM di kandang. Padahal pada babak pertama itu PSM itu lebih menguasai permainan. Ini gue langsung masuk ke babak satu aja ya. Di babak pertama itu kelihatan banget sebagai tim tuan rumah, bener-bener tim tuan rumah. PSM itu jauh lebih menguasai permainan, bener-bener nguasain bola dari lini belakang langsung dikirim ke lini tengah, langsung direct ke depan melalui dari sisi sayap ngandelin Yance dan Yakob si kembar. Dan juga lini depannya PSM itu mungkin nggak efektif banget tapi ya cukup efektif lah karena beberapa kali mampu meneror gawang dari Dikri Yusron kiper Persik gitu ya. Sedangkan Persik ini sebaliknya, mereka bermain itu lebih nunggu, lebih nunggu, lebih bermain bertahan lah ya, lebih bermain defense dan mereka itu kalau dapat bola, mereka suka bingung mau dialirin kemana lagi nih, karena lini tengahnya PSM itu rapat banget, bener-bener transisinya itu cepat gitu loh. Dan juga Kediri ini kalau udah ngalirin bola ke depan, itu pasti bolanya ibarat kata tuh nggak akan masuk ke kotak penaltinya PSM, jadi pasti bolanya hilang. Jadi final pass itu yang apa ya, yang eh, nggak ada gitu, yang dari PSM itu final pass tuh amburadul gitu. Jadi di babak pertama ini gawangnya PSM itu relatif aman, paling ada beberapa peluang ya peluang-peluang yang mungkin nggak terlalu berbahaya lah, yang si siapa tuh kipernya PSM bukan si Reza ya, gue lupa tuh kipernya dia. Tapi kipernya PSM ini sempat bikin satu blunder yang hampir aja tuh bisa dimanfaatkan sama sama si Flavio ya kalau kalau nggak salah. Oh iya, gue baru ingat kenapa Kediri itu di match ini dia apa nyerangnya itu susah karena absennya tuh si Renan Silva yang kena kartu merah pas lebih tepatnya kena kartu kuning kedua pas lawan Bandung. Jadi dengan absennya Renan Silva nggak ada yang tukang ngalirin bola, tukang bawa bola, jadinya otomatis nggak ada motor serangan. Lini serangnya Persik tuh bener-bener bingung gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada bukan nggak kompak sih, lebih tepatnya ya tukang ngalirin bolanya tuh nggak ada gitu loh. Sedangkan PSM ya bertumpu sama Yakob, sama Yance, sama Pluim, terutama Pluim ya, sang kapten gitu loh. Cuman di menit ke-14 tadi, ya di menit ke-14 itu sebenarnya Kediri dapat hadiah penalti. Dan itu ya sebenarnya kalau menurut gua itu penalti karena Supriyadi udah nyentuh bola duluan. Kepalanya Supriyadi itu udah nyentuh bola duluan sehingga menurut gua keputusan wasit itu udah benar sih. uh, Kipernya PSM tuh Andriansyah kalau nggak salah itu kena pelanggaran karena dia dianggap menubruk si Supriyadi dan menurut gue sih itu benar gitu loh. Kenapa? Balik lagi, Supriyadi udah nyentuh bola duluan. Beda kalau seandainya kiper yang nyentuh bola duluan, Supriyadi yang pelanggaran. Tapi sayangnya penalti nggak masuk. Si uh, Jefferson itu nggak bisa manfaatin penalti yang diberikan. Bolanya out, padahal kiper udah ketipu. Nah, tapi justru yang gue lihat setelah Kediri ini gagal manfaatin penalti, mereka malah jadi kayak kesuntik gitu. Mereka jadi dapat tambahan
motivasi dan mereka lebih berani untuk bermain menyerang. Walaupun memang serangannya tuh masih beler ya. Tapi maksud gue dibanding sebelum dapat penalti, mereka tuh bermain lebih lebih mau untuk nguasain bola, lebih tenang mainnya, lebih main operan-operan passing one to pass gitu. Tapi tetap aja PSM is PSM, apalagi main di kandang, mereka juga lebih agresif lagi. Dan akhirnya di menit ke-26 ya, di menit ke-26 PSM juga dapat penalti. Nah, kalau yang ini menurut gua harusnya itu bukan penalti. Karena pemain PSM yang dijatuhkan itu kakinya itu belum masuk ke dalam kotak penalti. Kakinya tuh masih ada di garisnya pun garis bagian luar sebenarnya ya. Karena yang dilihat itu kan bola pertama yang dioper, bukan posisi jatuhnya. Kalau jatuhnya iya ke dalam, tapi kan ketika dia didorong, ketika dia dilanggar itu kan kakinya itu kan belum masuk ke garis. Jadi harusnya menurut gua ini tuh nggak penalti, harusnya free kick. Tapi wasit udah memberikan keputusan ngasih penalti, dieksekusi sama Yuran dan masuk 1-0. Nah, setelah PSM unggul ini sistem permainan tuh balik jadi kayak waktu masih sebelum Persik dapat penalti. Kediri kembali bermain menurun ya, agresivitasnya menurun, kembali bermain lebih menunggu, dan juga PSM semakin agresif mainnya. Terbukti sebenarnya tuh PSM dapat beberapa peluang emas di babak pertama dari Pluim, Kenzo Nambu, terus juga gue lupa tadi Yakob apa ya, Yance, kayak kalau nggak salah si Yakob ya. Harusnya tuh kalau semua peluangnya masuk itu PSM udah unggul bahkan 4-0 harusnya, tapi nggak ada yang masuk bro. Jadi ya 1-0 masuk ke babak kedua. Di babak kedua ini kebalikannya, PSM malah bermain lebih menunggu. Sedangkan Persik yang jadinya apa ya, dapat dapat motivasi, mereka jadinya bermain lebih menyerang, bahkan jauh lebih menyerang daripada PSM. Itu babak kedua 70% yang gue tonton bola dikuasain sama tim tamu ya, sama Kediri. PSM tuh hampir nggak dapat bola gitu. Bisa dibilang PSM tuh babak kedua hampir full bertahan, dan terbukti Kediri bisa nyetak 2 gol bahkan dalam waktu 2 menit. Menit 52 sama menit 54. Menit 52 itu kan berawal dari corner disentuh sama pemain Persik, gue lupa siapa, kalau nggak salah Rohichan atau siapa gue lupa. Tapi kena tiang, bola muntah, itu sebenarnya dibawa sama si Yance, tapi si Yance melakukan kesalahan, dia nggak ngoper, bolanya direbut sama Bayu Oto, ada ruang tembak, free, nggak ada yang jaga Bayu Oto, ditembak sama Bayu Oto, masuk. Dan itu ketika Bayu Oto pegang bola, gue udah bilang, ini pasti akan di-shoot, dan benar di-shoot masuk ke arah pojok kanan bawah kiper ya. Kalau dari sisi kiper tuh pojok kanan bawah, dan itu golnya bagus. Itu bukan gol spekulasi, karena kalau kita yang main bola dan kita di posisi Bayu Oto, pasti kita harusnya nih ya akan mikir, gue ada ruang, gue shoot aja gitu. Dan terbukti gol gitu. Cuman berselang 2 menit, ini kalau yang gol kedua ini, gol punya Persik yang kedua, menurut gue ini agak-agak berbau keberuntungan sih. Karena ini yang jadi asisnya tuh si kiper tuh, si Dikri. Si Dikri ngelihat si Jefferson bebas, dia nggak ada yang jaga di depan, pemain PSM semuanya ketarik, dia umpan ke depan ke arah Jefferson dapat bola, duel sama si Erwin Gutawa kalah body, jatuh. Jefferson tinggal one sama kiper dan gol. Dan itu anggapannya ya sekaligus menjadi penebusan dosanya Jefferson karena dia gagal mengeksekusi penalti di babak yang pertama. Itu unggul 2-1 atau 1-2 Kediri. Kediri tetap enggak ngendurin serangan ya. Dia tetap nyerang, tetap bermain seperti yang memang udah bermain tuh bener-bener menyerang lah. Mereka enggak gini, mungkin mereka ngendurin serangan itu karena stamina-nya udah mulai pada
berkurang, udah mulai capek, jadi mereka ngundurin serangan, bukan karena udah unggul, tapi karena stamina, itu yang gue lihat. Tapi PSM pun dengan Persik udah mulai mengendurkan serangan, bukan berarti PSM jadi nyerang, enggak, PSM juga sama, staminanya habis gitu. Mereka PSM juga mainnya kacau, Prime juga udah mulai dijaga, Yance sama Yakob juga udah mulai capek. Ditambah Persik itu mulai main nyerang di babak kedua, salah satunya karena Fitra Ridwan masuk. Di match ini Fitra Ridwan itu bener-bener mengubah skema permainan dari Kediri ya, jadi lebih berani fight, lebih berani nyerang, dan juga memberikan suntikan moral, dan terbukti 2 gol dalam 2 menit loh gitu. Walaupun gol yang kedua menurut gue agak-agak berbau keberuntungan juga sih. Tapi intinya pokoknya di match ini PSM kalah lagi di kandang yang kedua setelah di match awal di match pertama bahkan ya kalau nggak salah dikalahin sama Dewa. Sekarang kalah lagi di kandang yang kedua lawan Persik Kediri. Ini menjadi catatan buat PSM sang juara bertahan yang tahun lalu sulit dikalahkan di kandang, tapi di musim ini sejauh ini sampai match day ke-6 itu mereka udah kalah di kandang 2 kali. Kalah di kandang 2 kali. Jadi ini apa ya? Menjadi sebuah catatan lah buat si Tavares. Gimana lu bisa naikin moral tim lu ketika tim lu berlaga di kandang dan lagi dalam posisi tertinggal. Kalau tadi kan gue tuh nggak ngelihat PSM itu ada fighting spirit buat apa ya, seenggaknya kalau memang nggak bisa ngabarin keadaan tuh untuk nyeriin, karena mainnya ya mungkin karena stamina juga ya, karena mainnya udah kacau gitu loh, mainnya udah kacau, udah ngoper lepas, main direct juga bolanya kalau nggak nyampe atau nggak keuber, itu udah bener-bener kacau mainnya. Ditambah di menit-menit akhir pemain Persik itu, nah ini salah satu hal tarkam yang masih dibawa ke liga profesional, dan salah satu hal yang gue dan mungkin kita semua nggak suka di sini para supporter bola adalah ketika tim lagi unggul pasti pemain dari tim yang unggul itu pas banyak banget yang guling-guling dari Liga 1 2019, bahkan zaman sebelum Covid tuh gue udah nonton, dan itu hal yang paling gue nggak suka. Bahkan kalaupun tim tim kebanggaan gue yang main, gue tuh nggak suka kalau misalnya tim kita lagi unggul terus kita manfaatin waktu dengan guling-guling, karena percuma gitu loh. Harusnya kalau lu nggak guling-guling, ibarat kata sekarang udah full time nih, lu udah menang, tapi karena lu guling-guling sama wasit ya waktunya ditambahin gitu loh, which is malah jadi makin lama. Makanya itu gue nggak suka gitu loh. Dan ini kan kalau menurut gue sih ini cukup mencederai sportivitas ya. Tadi si Yuran sama para pemain PSM yang lain tuh sampai ngegotong siapa tuh tadi gue lupa. Pemain Persik yang diving, setelah dia digotong, lucunya dia langsung bangun. Itu kan berarti menunjukkan tuh diving gitu loh. Bener-bener kelihatan memang sih, karena pas dia habis jatuh itu juga minim sentuhan. Sebenarnya nggak ada alasan juga buat lu untuk guling-guling. Emang lu diapain, orang cuma di toilet doang paling gitu loh. Kan logikanya juga nggak masuk. Makanya ini salah satu hal yang gue nggak suka sih. Lu terlalu buang-buang waktu. Lu main fair lah. Lu main fair aja gitu loh. Ngapain lu buang-buang waktu? Bukannya malah makin lama ya? Gitu loh. Ya, itu kan pemikiran gue sebagai supporter bola. Tapi intinya, Kediri menang. 3 poin buat Kediri. Dan PSM masih harus tertahan di papan tengah tadi kalau nggak salah ya. Gue lupa peringkat berapa. Cuman intinya ini menjadi catatan buat si Tavares. Gimana dia kalau udah unggul itu jangan sampai pertahanan lengah, jangan pernah ngendorin serangan. Udah, kalau dari gue sih gitu aja. Oke, kita ke match yang kedua ya. Ini Bandung lawan Bali. Skornya seri 0-0, skor kacamata. Tapi yang gue tonton, walaupun skornya seri, tapi ini match seru sih. Bukan match yang tarekam ya. Tarekamnya cuma 10 menit awal doang. Jadi gue langsung aja sekalian masuk ke babak yang pertama. Itu di 10 menit pertama itu permainan tuh bener-bener super tarekam. Bener-bener kayak gue ngeliat anak SD yang main. Paham nggak? Bahkan mungkin anak TK yang main. Karena lu main bola asal passing, asal direct. Tapi nggak jelas gitu arahnya kemana, dan itu berlangsung selama 10 menit.
baik dari kedua tim. Kedua tim ini di babak pertama mainnya counter to counter memang, saling serang, tukeran serangan gitu. Operan 1-2 bermain cepat, tapi balik lagi di 10 menit yang pertama itu bener-bener apa ya? Mainnya kacau. Nah, setelah 10 menit itu berlalu sampai mungkin menit 30, di menit ke-30 nih Persib yang lebih menguasai permainan. Jadi Bali lebih bermain menunggu, ngandelin counter attack karena memang mereka punya punya pemain-pemain cepat ya kayak kayak Privat, kayak Eber Besa, Ricky Fajrin pun bisa gitu ya. Ada Novri juga. Jadi ada banyak pemain-pemain cepat, ada Rashid, mantan Persib yang bisa jadi penghubung bola ke depan ya. Dia kan emang gantiin Brawa Nouri ya. Jadi Bali ini bermain tuh lebih menunggu gitu loh. Dan tentunya ada konflik-konflik lah di lini tengah kayak Mark Klok sama Novri, Novri sama Beckham, Rashid sama Klok, dan lain-lain gitu. Biasa itu dalam super big match. Cuman kadang-kadang menurut gue agak lebay aja. Cuman ketoya dikit doang jatuh gitu loh. Cuman intinya Persib itu lebih menguasai permainan. Tapi walaupun lebih menguasai permainan, Persib ini nggak nggak bisa bikin peluang yang berbahaya gitu. Malah di babak pertama ini Bali tuh peluangnya tuh sedikit lebih berbahaya dari Persib loh. Kalau misalnya bukan gara-gara Alberto yang bermain bagus, Kuipers yang juga mainnya ya cukup luar biasa, sama Fitrul juga yang di match ini kerasukannya apa namanya kerasukan De Gea gitu ibaratnya. Mungkin gawang Persib udah jebol gitu. Cuman yang pasti Persib di babak pertama tuh lini serangnya bapuk lah, sering miskom, final passnya amburadul gitu. Di babak kedua baru itu full 90%, bahkan mungkin 95%. Kalau yang gue tonton itu Persib yang menguasai jalannya pertandingan. Full babak kedua, Bali tuh nggak ada space sama sekali, nggak ada ruang, bener-bener dipaksa main bertahan. Bahkan kalau misalnya Bali lagi diserang, itu Bali tuh bener-bener parkir truk mungkin tuh ibaratnya. Dia sampai ngumpulin 9 pemainnya hanya nyisain 2 orang di depan. Itu pun depannya itu bukan ke depan banget ya, tapi agak ke tengah juga, jadi agak ke belakang sama aja. Jadi defense juga, tapi yang sampai ke kotak penalti itu mungkin ada 7 orang, 8 orang, 9 orang. Dan itu jelas jadi salah satu faktor kenapa Persib nggak bisa nyetak gol. Walaupun memang Maringa di match ini main sangat luar biasa ya, karena dia berkali-kali peluangnya David, peluangnya Ciro, bahkan peluangnya Alberto, Kuipers, mungkin Mark Klok, itu bener-bener si Rian Kurnia juga, itu peluangnya tuh semuanya digagalin sama si Maringa. Kalau kiper bukan Maringa atau nggak sehebat Maringa, mungkin Persib udah bisa jebolin mungkin 2 atau 3 gol gitu loh. Jadi di match ini bener-bener Bali tuh lini pertahanannya kuat banget sih. Bener-bener walaupun Persib bisa tembus ke lini pertahanannya Bali, tapi terbukti gawang Bali tuh nggak jebol gitu loh. Cuman intinya ya gitu, di babak kedua ini Persib bener-bener beringas, bener-bener mereka mainnya agresif, ngerebut bola, sampai mereka bikin mungkin ada di babak kedua ini kalau di babak pertama kan mereka hampir nggak ada peluang yang berbahaya. Kalau di babak kedua ini mungkin ada 4 ada 5 peluang yang bisa dibilang tuh sebenarnya berbahaya banget depan gawang. Cuman balik lagi Maringanya itu gitu loh. Dan ini juga jadi match pertama dari pelatih baru Persib ya, Bojan Hodak yang pernah ngelatih di Liga Malaysia dan mantan pelatih PSM juga. Untuk match pertama sih menurut gua taktiknya cukup bagus. Walaupun untuk lini penyerangan belum terlalu efektif lah. Cuman menurut gua ya udah lumayan bagus lah gitu loh. Dan ini juga match pertama buat si Madinda yang lagi dipinjam dari Johor, dari JDT, pemain asal Gabon, temennya Aubameyang ya. Itu Madinda juga yang gue lihat walaupun masih tentu perlu adaptasi, itu wajar karena baru match
pertama, tapi yang gue lihat di match ini dia main cukup bagus. Dia nggak males, dia mau ngejar bola, kalau dapat bola dia kontrol bolanya juga kuat, dia passingnya jelas. Ya ada 1-2 passing yang mungkin blur, tapi nggak apa-apa. Sejauh ini sih Madinda kalau dari gue pribadi dari 1 sampai 10 ya 7 masuk lah gitu. Jadi intinya di match ini tuh seri, kedua tim berbagi poin, dan walaupun Persib seri, ibaratnya gue nggak kesel lah, karena sebenarnya Persib tuh di match ini ada kemajuan, bermain lebih bagus, terutama di lini pertahanan tuh kelihatan banget. Kuiper sama Alberto bermain sangat disiplin ya, terutama Alberto ada kemajuan yang cukup pesat lah dibanding match-match sebelumnya. Jadi mungkin ini bisa diacuan untuk match selanjutnya. Bisa aja si Kuiper sama Alberto jadi back tengah utama untuk musim ini. Kita nggak tahu. Karena kalau ngeliat dari match malam ini, mereka udah lebih kompak. Terutama Alberto udah berani main lah ibaratnya. Walaupun pasti tetap ada kekurangan. Cuman, oh ya gue baru inget. Di babak pertama tuh Bali hampir nyetak gol di menit keempat apa ketiga ya. Yang si Edo itu mau ngoper kiper, mau ngoper ke Fitro, tapi bolanya pelan banget gitu. Sampai kalau nggak salah si Rahmat ya yang hampir nyetak gol, gue lupa. Itu gue mikir kenapa si Edo tuh nggak buang aja bola. Kalau lu nggak yakin ngoper ke kiper, lu buang aja bolanya. Buang ke samping nggak apa-apa, cari aman, jangan ambil resiko gitu. Dan itu yang dilakukan sama si Alberto di match ini. Dia beberapa kali gue liat buang ke samping, dia nggak mau ambil resiko, dan memang itu yang harus dilakukan. Kalau lu nggak yakin dengan lu mau ngoper ke teman, lu buang aja udah, daripada lu ambil resiko, ya kan, gitu loh. Oke, gue rasa cukup sampai sini aja dulu match Bali lawan Persib, atau Persib lawan Bali, sama PSM sama Kediri ya. Tapi tadi ada satu match lagi, Persita Bayangkara ya. Kalau itu gue nggak nonton, gue cuma mau singkat aja. Bayangkara menang 0-1 lewat golnya Matias Meyer ya. Persita juga sama kayak PSM di pekan ini, menelan kekalahan di kandang. Sebenarnya gue lebih pengennya yang menang tuh Persita sih, karena gue rasanya nggak ikhlas aja kalau Sheriff FC, tim polisi tuh dapat poin tuh, gue rasanya kayak nggak ikhlas aja gitu. Lebih layak Tangerang yang dapat gitu. Entah kenapa gue dari dulu kalau ngelihat Bayangkara menang tuh rasanya kayak sebel aja gitu. Ya itu curahan dari gue aja. Oke, segitu dulu aja. Nanti kalau gue nonton yang match yang lain, mungkin akan gue review. Tapi kalau enggak ya mungkin gue akan review sedikit aja. Oh ya, nanti untuk yang Garuda United, gue juga berencana pengen nge-review, tapi nunggu dia selesai main lawan Kashima, apa tuh yang klub dari Jepang, gue lupa. Itu kan kalau nggak salah hari Sabtu ya. Oke.